Annyeonghaseyo, bucin Kaiso, Dinimida. Aku ragu kalau kalian masih mau stay di teori-teori versi aku, versi bucin, tapi mau tidak mau aku bakalan lanjut. Yang penting kalian jangan skip ya. Nah, aku bakalan mulai teori kali ini dengan sebuah cuplikan video di mana kalian harus dengar dengan seksama. Kalau bisa kalian pakai headset dan coba dengerin apa yang kalian dengar. Kita mulai ya. 그냥 형 느낌이 좋으면 사. 느낌? 가는 거 좋아 나. Oke, apa kalian mendengar sesuatu? Something yang kira-kira membuat kalian, oh my god. Ada nggak? Coba kita ulang. 그냥 형 느낌이 좋으면 사. 느낌? 가는 거 좋아 나. Nah, kalau kalian bisa dengar di sela-sela ketika Kyungso dan Xiumin sedang membahas bumbu-bumbu dapur yang harus dibeli, di sana tuh terdengar ada suara yang bilang Yong. Dan itu tuh jelas banget suaranya Kim Jong In. Nah, jadi sesuai dengan judulnya kali ini juga aku bakalan ngebahas tentang katanya Kaiso punya secret apartemen. Emang apa sih gak boleh? Pada awal tahun 2016 ada desas-desus yang mengatakan kalau Dom EXO dipindahkan ke Dom Suju. Ini juga dikonfirmasi oleh Kyuhyun sendiri kalau EXO bakalan nempatin domnya Suju. Dan juga kabar ini diperkuat oleh Baekhyun pada acara Idolman tahun 2017. Dia mengatakan kalau EXO tinggal di Dom Suju di lantai 11 dan 12. Lantai 11 sendiri ditempatin oleh Suho, Chaeye, Sehun, dan Kai. Dan lantai 12 oleh CBX, Chen, Baekhyun, Xiumin, dan ditambah Kyungsoo. Oke, sampai sini paham ya? Lalu banyak yang percaya kalau berita itu hanyalah mitos urban atau agensi mau EXO bermain petak umpet dengan fans karena masalah pemberitaan pasangan idol gay di sebuah grup ternama waktu itu. Kalian pasti kalau lihat video aku sebelumnya pasti tahu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dilihat saat Suho melakukan live, jelas tidak terlihat seperti Dom Suju yang masih digunakan dari 2015 sampai melakukan syuting di tahun 2019. Oke, lanjut ya. Lalu kenapa aku bikin analisis tentang secret apartemen Kaiso? Apa hubungannya? Jadi dari beberapa live Jong-in banyak yang menebak apa dia melakukan live di Dom EXO atau di apartemen sendiri. Apalagi dia nunjukin kamar baru dengan queen bed dan beberapa barang miliknya. Oke, kita mulai pada pertengahan tahun 2019. Jika diperhatikan, beberapa live-nya Jong-in berada di tempat yang sama. Aku pikir ini semacam tempat tidur dengan 2 tingkat gitu. Bisa jadi bawahnya dipakai sebagai tempat duduk atau sofa dan atasnya dipakai sebagai tempat tidur, atau mungkin bisa jadi dua-duanya adalah ranjang tidur untuk 2 orang atau 2 member. Berarti bisa jadi Jong-in berada di dom. Aku mau nyinggung dulu soal Xiumin wamil pada tahun 2019 kan. Dan seperti yang kita tahu, dia sudah menempati apartemennya sendiri. Otomatis di dalam dom sisa Chen, Baekhyun, dan Kyungsoo. Sedangkan Chen pasti nggak tinggal di dom lagi setelah dia menikahi pacarnya. Bukan begitu ya Rebun? Berarti dalam dom sisa Baekhyun dan Kyungsoo sekarang. Nah, ini teori yang aku pikir bukan aku sendiri yang bikin, tapi banyak mungkin dari kalian yang baca-baca blog-blog yang analisis tentang apartemennya Kaiso. Nah, di sini tuh aku masih bahas tentang live-nya Jong-in ya. Kali ini sedikit agak berbeda di sebuah kamar dan aku curiga dengan ranjang di belakangnya. Itu tuh terlihat mirip dengan ranjang yang biasanya dia dudukin
Namun di atasnya itu dia udah hilangin tempat yang satunya. Tapi bisa jadi juga dia berada di dom bawah atau dom atas. Aku juga nggak tahu yang pastinya. Yang pasti EXO itu tinggal di 2 lantai ya. Aku nggak tahu lantai 11, 12 yang punya Suju atau memang EXO punya tinggalnya di dom lantai 11 sama 12 juga gitu. Aku juga nggak tahu pasti. Yang pasti tadi kita sudah bahas kalau Suho, Kai, Chaeye, dan Sehun tinggal di satu dom yang sama. Terus kenapa aku bisa tahu kalau EXO punya 2 dom untuk semua member? Padahal kan kalau misalnya EXO tinggal seatap kan lebih bagus gitu. Ya itu terserah Mbak Suman aja kali ya. Hehehe. Kalian ingat gak saat Sehun makan dengan Kyungso? Nah, di sana tuh aku inget banget momennya pas EXO-L tuh ngecein Sehun gara-gara Luhan dengan gentleman-nya nge-publish hubungan sama siapa namanya kalau nggak salah Xiaotong. Itu tuh kayak bener-bener Sehun cerita banget sama Kyungso. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa perbedaan yang sangat jelas terlihat dari tata ruang saat Sehun dan Kyungso makan dengan Suho yang sedang melakukan live-nya. Di sini meja makan pun ditata berbeda, yang satu vertikal, yang satu horizontal, serta barang-barang yang terlihat sangat rapi di tempat Kyungso dan sangat berantakan di tempatnya Suho. Ya, secara kalau hidup sama Kyungso atau Xiumin itu pasti mereka kan King of cleaning service-nya EXO. Nah, jadi dari kesimpulannya Sehun berarti sedang berada di domnya Kyungso. Itu nggak tahu di atas atau di bawah. Pokoknya Sehun berada di tempatnya Kyungso. Terus apartemen Kaiso-nya mana? Jadi Kaiso masih tinggal di dom. Mereka tidak punya apartemen secret yang orang-orang bilang. Nah, setelah semuanya terlihat jelas, lalu timbul pertanyaan apakah Jong-in pindah ke dom yang Kyungso dan Baekhyun tempati atau dia punya apartemen sendiri bersama Kyungso. Ya, kalau dilihat dari hubungan mereka yang awet-awet itu kayaknya kalau misalnya aku hubungan sama Jong-in gitu. Halo. Ya, maksudnya kalau misalnya punya hubungan yang baik gitu dan emang awet, ya menurut aku pasangan memang sebaiknya punya atap sendiri kan daripada harus berbagi sama member yang lain misalnya. Ya kalau misalnya harus berbagi, kenapa gitu harus berbagi? Mendingan punya sendiri kan. Lebih lebih privacy gitu, menjaga privacy. Nah, di sini tuh aku mau nunjukin sama kalian sketsa dari live IG-nya, salah satu live IG-nya Kai, di mana dia terlihat berbeda sekali dengan live sebelumnya. Kalau misalnya kalian mencermati dengan sangat seksama, kalian bisa komen apa pendapat kalian tentang apa yang kalian lihat. Kalau misalnya kalian punya teori-teori yang lain tentang apartemennya Kaiso, boleh kalian komen atau DM atau email atau apapun teori-teori tentang Kaiso yang berhubungan dengan Kaiso. Yang pasti kalian harus nyantumin fakta-fakta yang ada biar nanti kita sharing bareng-bareng di sini. Oke? Segitu aja teori dari aku. Mohon maaf kalau misalnya memang ada salah-salah, boleh kalian nanti ralat aja apa yang salah dari apa yang aku sampaikan barusan. Semoga ini bisa
menjawab semua teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada dalam benak kalian tapi kalian belum menemukan jawabannya. Semoga kalian nanti kalian bisa komen di bawah, nanti kita sharing bareng-bareng. Oke, thank you. Annyeong, bye-bye.